Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Shalom, apa kabar? Pastikan kita ada sukacita untuk bersama beribadah memuliakan namanya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 yang menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, sebelum mengawali ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman Tuhan malam ini adalah Ibu Penatua Ade Rurutiwo. Mari kita berdiri untuk mengawali ibadah kita memuliakan namanya dengan menyanyikan lagu pujian dari Gita Bakti 289 bait 1 dan 2, diberikan padaku. Bapak Ibu, untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah melindungi dan memberkati kehidupan kami sepanjang hari dari pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai ibadah rutin keluarga di tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing akibat pandemi corona ini Tuhan, tapi biarlah sukacita-Mu Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 52 bait 1 dan 3. Sabda Tuhan Allah. Bagai biru
Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami sampai saat ini. Saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberkati kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar, sehingga semua sama-sama mendapat berkat dari firman Tuhan ini, dan kami boleh melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati pelayanan firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab dari Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 26 yang menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tadi sudah membaca Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Nah, mungkin sebagian orang berpikir bahwa orang tua akan bahagia jika anak-anaknya bisa kaya, banyak uang, sukses, bisa jalan-jalan ke luar negeri, yang mungkin sekarang udah nggak bisa ya karena pandemi. Nah, sebenarnya apakah itu yang dicari orang tua? Jika anak-anakannya yang kaya raya itu, apakah bisa membuat orang tuanya bahagia, beria-ria, sukacita? Nah, Bapak Ibu, dalam bacaan kita malam ini, di ayat 24 dikatakan, ayah orang benar akan bersorak-sorak yang memperanakan orang-orang yang bijak, akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Di sini dikatakan apa? Ayah orang benar dan memperanakan orang bijak. Nah, Bapak Ibu, dalam Amsal tuh banyak ciri-ciri mengenai orang benar dan orang bijak. Saya hanya mengambil 3 aja yang juga terdapat di Amsal. Ciri-ciri seorang yang benar dan seorang yang bijak. Pertama, itu adalah rendah hati ketika didisiplinkan oleh Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 29 dikatakan begini, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Kemudian dalam Amsal 16 ayat 16 dikatakan, jalan orang benar bertambah terang disebabkan oleh hikmat Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang bijak selalu memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa. Saat dia mengalami masalah, saat dia mengalami cobaan, dia akan mencari tahu apa maksud Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Ia tidak akan menjadi pahit, kecewa, sehingga melewatkan pelajaran berharga di baliknya. Ia akan tetap rendah hati untuk belajar, baik dalam dia mengalami cobaan, maupun juga pada waktu dia sukses, pada waktu dia mengalami sukacita. Orang benar akan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keadaan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi pertama adalah rendah hati ketika disiplinkan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak mudah marah atau kecewa pada orang lain, karena selalu melihat dari sudut pandang Tuhan. Dalam Amsal 12 ayat 16 dikatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang bijak itu selalu
tidak akan buru-buru menyalahkan atau menghakimi atau memandang negatif orang lain. Dia akan menganalisa situasi dari berbagai sudut pandang dan yang terutama dari perspektif Tuhan. Ia mempertimbangkan apa yang penting dan tidak penting untuk dipermasalahkan. Hal-hal negatif yang dialami tidak membuat dia cepat marah, menunjukkan kebesaran hatinya untuk semua hal yang terjadi padanya. Dia bisa mengelola hatinya dengan baik, seperti dalam ayat 26. Karena dari hati akan terpancar kehidupan. Sehingga pada waktu dia mengalami kekecewaan, dia mengalami hal-hal yang tidak baik dalam dirinya, dia selalu memandang dari hal yang positif. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, menyukai nasihat dan teguran. Dalam Amsal 9 ayat 9 dikatakan gini, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kemudian Amsal 4 ayat 13. Jika orang benar bertambah terang, jalan orang benar bertambah terang disebabkan oleh didikan. Nah, bagi orang benar, bagi orang bijak, nasihat dan teguran adalah kesempatan untuk menambah pengetahuan. Itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Teguran apapun pasti tidak enak. Namun orang yang bijaksana yakin bahwa selalu ada cara pikir yang benar dalam segala hal, termasuk dalam teguran. Orang yang wise, yang bijak, ditandai dalam hal bagaimana orang itu berespons atas koreksi dan pendidikan. Sering orang kalau dipuji, kemudian orang disanjung-sanjung, itu dia sukacita, senang. Tapi coba dia diuji dengan teguran. Coba dia uji dengan nasihat, bagaimana responsnya. Nah, orang yang bijak, dia akan tetap berespons positif. Pengalaman yang terjadi dalam hidupnya menjadi guru yang baik, yang membuat dia menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan kalau kita membaca dalam Amsal, Amsal tuh selalu tidak bilang bahwa orang yang bijak akan selalu jalan yang hebat, lancar. Melainkan kalau kita membaca Amsal, selalu dikatakan bahwa orang yang bijak, orang yang benar, selalu akan terbuka terhadap koreksi, mau dididik, mau diajar, selalu hidup dalam belajar. Dalam Amsal 29 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang bijak akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Nah, Bapak Ibu, ini hanya 3 ciri mengenai orang yang bijak dan benar. Yaitu yang pertama adalah tadi rendah hati dalam jika dia menghadapi masalah, dalam juga dia menghadapi hal-hal yang membuat sukacita, tidak mudah marah, kecewa pada orang lain karena selalu melihat dari sudut pandang Tuhan. Kemudian menyukai nasihat dan teguran. Nah, Bapak Ibu, itu adalah kalau anak-anak mempunyai ciri seperti itu, maka itu akan membuat orang tuanya akan bersukacita, akan beria-ria, akan sangat senang. Nah, ciri-ciri itu apakah akan terjadi sebegitu aja, jatuh dari langit bagi anak-anak? Ada pepatah mengatakan gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau buah jatuh itu selalu akan dekat dengan pohon, ya. Jarang sekali dia akan terlempar jauh gitu. Nah, itu mau menunjukkan bahwa anak itu selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak itu selalu meniru apa yang diajarkan oleh orang tua. Nah, dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan gini, hai bapak-bapak, didiklah anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak, didiklah anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sehingga semua ciri-ciri yang baik untuk menjadi anak-anak yang bijak, itu didapatkan dari ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ajaran dan nasihat Tuhan bersumber dari mana Bapak Ibu? Bukan bersumber dari buku
itu hanya tambahan, bukan bersumber dari orang-orang yang cerita, kemudian orang-orang yang suka motivator. Semuanya nasihat dan ajaran itu ada dalam Alkitab. Seperti kalau kita membaca Amsal, itu begitu banyak ajaran di sana. Semua hal kebaikan dan positif membangkitkan semangat dan hal-hal yang membawa kehidupan ada semua di Alkitab. Dan anak-anak yang dididik menurut ajaran dan nasihat Tuhan pasti akan menjadi anak-anak yang bijak dan benar. Anak-anak yang menyenangkan atau yang membuat orang tua bersuka cita, juga orang-orang di sekitarnya. Dan Bapak Ibu menjadi berkenan kepada Tuhan, menjadi orang bijak, tidak jadi begitu aja. Itu satu proses yang dari pengalaman juga dari pergumulan dengan Tuhan, membuatnya menjadi anak-anak yang bijak dan berkenan. Nah Bapak Ibu, seperti dalam bacaan tadi, orang tua akan bersukaria untuk anak-anak, mendapatkan anak-anak yang tadi dikatakan yang benar dan yang bijak. Nah, Bapak Ibu, anak-anak memang perlu menghormati orang tua. Karena itu dalam hukum Taurat juga ayat 5, dalam hukum yang kelima adalah hormatilah orang tuamu. Dan bahkan di Alkitab dikatakan bahwa jika kita menghormati orang tua, di sana akan ada umur panjang, di sana akan ada kebaikan, kebijaksanaan. Sehingga anak-anak perlu menghormati orang tua. Dan itu harus memberikan sukacita kepada orang tua. Tapi orang tua juga harus mendidik anak-anak dalam ajaran dan hikmat. Harus selalu mendidik ajaran dan hikmat dan nasihat berdasarkan Alkitab. Sehingga dengan demikian, baik orang tua maupun anak-anak akan bersukacita, memuliakan Tuhan, juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan orang lain akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saat ini mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami boleh diajari lagi melalui firman Tuhan yang disampaikan untuk kami menjadi orang tua, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh belajar dari firman Tuhan, yang boleh belajar dari nasihat dalam Alkitab, sehingga kami boleh tetap menjadi orang-orang yang berkenan, menjadi orang-orang yang benar, bahkan yang bijak. Sehingga kami juga boleh menyenangkan baik orang tua kami, juga anak-anak kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami juga boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat. Saat ini kami ingin berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini juga sedang bergumul untuk mencari jalan keluar atau mencari vaksin yang berhubungan dengan pandemi yang kami alami baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan, berikan kebijaksanaan, akal budi, tambahkan kepintaran bagi mereka sehingga mereka sungguh Tuhan
boleh bekerja dengan baik, dan pada satu waktu yang tepat, waktu Tuhan, bahkan kalau boleh secepatnya boleh mendapat vaksin, sehingga kami boleh bersuka cita karenanya Bapa, dan pandemi ini boleh menurun baik di dunia maupun di Indonesia. Engkau berkati para dokter, para medis, orang-orang yang terlibat dalam kesehatan Bapa, yang juga bergumul untuk menyembuhkan akan orang-orang yang terdampak pandemi ini. Tuhan menolong mereka, berikan kekuatan, berikan sukacita, dan berikan kesehatan bagi mereka, sehingga boleh mereka tetap bekerja dengan baik. Sungguh Tuhan, kami berdoa juga untuk masyarakat yang terdampak, khususnya ya Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan juga yang ada di gereja kami mungkin Bapa, baik yang terdampak ekonomi maupun terdampak kesehatan karena pandemi ini. Tuhan, Engkau datang kepada mereka, kasihani mereka Bapa, tolong mereka dan berikan kekuatan, berikan pengharapan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Engkau mengasihi mereka, Engkau akan berikan jalan keluar, dan Engkau akan menolong mereka, akan memapah mereka terus, dan mereka tetap bersuka cita dalam Engkau. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Eklesia. Engkau melihat Tuhan, mungkin banyak anggota keluarga yang saat ini terdampak dari pandemi ini. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau datangi mereka, bagi mereka yang mungkin PHK, yang dirumahkan, yang tidak ada pekerjaan, yang membutuhkan jamahan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami yakin Bapa, anak-anak-Mu yang berserah kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan. Oleh sebab itu kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang berada di rumah sakit, untuk Bapak Penatua Hasibuan, untuk Ibu Sumbayak. Bapa, Engkau melihat mereka, tolonglah mereka Bapa, berikan kesembuhan, jamahlah mereka, dan Engkau memberikan pengharapan bagi mereka, sehingga mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, dan mereka akan menyembuhkan, dan Tuhan akan menyembuhkan sesuai dengan waktu Tuhan. Engkau menguatkan akan keluarga mereka, Engkau menolong akan keluarga mereka, sehingga mereka terus juga boleh bersuka cita, dan boleh tetap positif menantikan akan jawaban Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat kami yang saat ini sedang sakit, yang di rumah, sedang dalam masa pemulihan. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu Tuhan, tapi Engkau mengenal mereka, Engkau melihat mereka. Biarlah mereka boleh sembuh total dan boleh bersuka cita bersama-sama dengan kami melihat akan kasih dan berkat Tuhan. Kami sungguh menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami ingin menyerahkan keluarga-keluarga yang saat ini juga mengikuti akan ibadah keluarga malam hari ini dengan segala pergumulan, segala kerinduan mereka, apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau datang kepada mereka, tolonglah mereka, dan mereka boleh melihat bahwa mereka mempunyai Allah yang luar biasa, yang sungguh boleh melepaskan mereka dalam pergumulan mereka, bahkan menolong mereka dalam pergumulan mereka, dan mereka boleh melihat akan campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Bapa, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa menguatkan kami, memberikan kesehatan kepada kami, menolong kami dalam kami membutuhkan Engkau, dalam kami mempunyai masalah apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami, Engkau mengabulkan kerinduan-kerinduan kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 6. Kita baca bersama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Nyanyian Umat Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 4. Mari bersyukur semua. Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Jangan khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah. Kita menyanyi Gita Bakti 52, bait 1 dan 2, Hai dengarlah anakku. Hai
Umat Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kasih karunia dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.